Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Wiyanto dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi model pembelajaran Project Based Learning dalam pembelajaran IPA. Sebelum memulai mempresentasikan materi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nisrul Amelia Ramadhani dengan NIM 40014211068. Saya Zuraida Anissa Asfa dengan NIM 40014211017. Saya Oviatul Ila dengan NIM akhir 015. Saya Deva Satrio Rizky Wicaksana dengan NIM 40014211074. Saya Trisanti Nanti Paramita dengan NIM 40014211077. Kemudian ada Oktavina Nikmatu Zahra dengan NIM 40014211091. Oke, setelah kami memperkenalkan diri, selanjutnya kami akan memaparkan materi mengenai model pembelajaran Project Based Learning dalam pembelajaran IPA. Nah, sebelum memasuki Project Based Learning dalam pembelajaran IPA, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu pengertian dari Project Based Learning itu sendiri. Nah, Project Based Learning atau yang disingkat dengan PJBL adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran, menitik beratkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk. Artinya, peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan aktivitas belajarnya sendiri, mengerjakan proyek pembelajaran secara kolaboratif sampai diperoleh hasil berupa suatu produk. Itulah mengapa kesuksesan pembelajaran ini sangat dipengaruhi oleh keaktifan peserta didik. Ini adalah pengertian menurut secara umum ya. Kemudian ada PJBL menurut para ahli akan disampaikan oleh Saudari Ovi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, moderator. Nah, tadi kan sudah dibahas mengenai pengertian PJBL secara umumnya. Nah, sekarang itu menurut pengertian PJBL menurut para ahli. Yang pertama ada dari Goodman and Stevers dalam bukunya yang berjudul Project Based Learning tahun 2010, itu mendefinisikan PJBL sebagai pendekatan pengajaran yang dibangun atas kegiatan pembelajaran dan juga tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik terkait dengan kehidupan sehari-hari yang dipecahkan secara berkelompok. Kemudian yang kedua ada Madawena dalam jurnal Lestari tahun 2015, itu mendefinisikan PJBL sebagai model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Nah, kerja proyek ini merupakan suatu bentuk kerja yang berisi tugas-tugas kompleks yang didasarkan pada pertanyaan dan juga permasalahan yang sangat menantang dan juga menuntun peserta didik untuk merancang, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan juga melakukan kegiatan investigasi. Nah, yang ketiga ini ada dari Grant dalam jurnalnya yang berjudul A Grip of Project Based Learning, Theory, Case, and Recommendation tahun 2002, itu
menyebutkan PJBL itu sebagai model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Nah, investigasi dalam hal ini itu berupa pencarian solusi atas permasalahan yang diangkat. Nah, kemudian ada dari Afriana dalam jurnalnya, yaitu Project Based Learning dalam Pembelajaran IPA Terpadu tahun 2015, itu menyebutkan bahwa PJBL itu merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna atau berkesan bagi peserta didik. Nah, kemudian yang terakhir ada dari Fatur Rahman dalam bukunya yang berjudul Model-model Pembelajaran Inovatif tahun 2015, itu menyebutkan bahwa PJBL itu merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai sarana pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, dari pengertian-pengertian tersebut ada beberapa kesamaan. Yang pertama adalah PJBL itu berfokus pada siswa. Kemudian di dalamnya itu berisi tugas proyek, di mana proyeknya ini bersifat menantang. Seperti itu. Nah, dari saya demikian dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaiannya, Saudari Ovi. Kemudian setelah mengerti pengertian dari project based learning itu apa, nah, dengan diterapkannya suatu model pembelajaran ini, pastinya ada tujuan yang hendak dicapai. Nah, adapun tujuan project based learning yaitu yang pertama untuk melatih sikap proaktif peserta didik dalam memecahkan suatu masalah. Yang kedua, mengasah kemampuan peserta didik dalam menguraikan suatu permasalahan di kelas. Dan yang ketiga, meningkatkan keaktifan peserta didik di dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks sampai diperoleh hasil yang nyata. Yang keempat, mengasah keterampilan peserta didik dalam memanfaatkan alat dan bahan di kelas guna menunjang aktivitas belajarnya. Dan tujuan yang terakhir yaitu untuk melatih sifat kolaboratif peserta didik. Baik, di sini saya akan melanjutkan penyampaian terkait contoh penerapan project based learning. Di mana kami dari kelompok kami mengambil contoh yaitu pembuatan hand sanitizer dari ekstrak Kamboja putih yang telah dilakukan oleh SMP 2 Mauspati. Nah, untuk melakukan contoh penerapan project based learning ini dilakukan tahapan seperti langkah-langkah dalam pelaksanaan project. Bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Nah, untuk langkah-langkah pemberian project based learning ini, yang pertama diberikan terkait pengenalan masalah atau pertanyaan yang ada di masa sekarang. Contohnya adalah saat ini kan terjadi COVID-19, di mana hand sanitizer itu digunakan untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19. Maka dari itu
diberikan pemberian proyek pembuatan hand sanitizer. Untuk yang kedua, ada mendesain perencanaan proyek, di mana mendesain perencanaan proyek ini dilakukan berdasarkan perencanaan alat dan bahan, cara kerja, dan pemanfaatan bahan-bahan yang sekiranya efektif yang berada di sekitar lingkungan sekolah. Untuk yang ketiga, ada penyusunan jadwal proyek, di mana SMP 2 Mauspati tersebut melaksanakan penyusunan jadwal proyek itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada penyusunan jadwal proyek terkait alat dan bahan hand sanitizer, dan yang kedua ada pembuatan ekstrak kamboja putih, dan yang ketiga adalah pembuatan hand sanitizer tersendiri. Untuk langkah yang keempat adalah pelaksanaan dan monitoring project, di mana saat pembuatan project tersebut itu dilakukan pendampingan oleh guru. Untuk yang kelima adalah menguji hasil project, di mana pengujian ini bisa terkait seperti presentasi dari hasil produk hand sanitizer ekstrak kamboja putih. Untuk yang keenam, ada evaluasi dan refleksi, di mana evaluasi ini membahas terkait kendala-kendala yang terjadi saat pembuatan proyek hand sanitizer dari ekstrak kamboja putih. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya dari Saudara Dava. Kemudian mengenai karakteristik PJBL akan disampaikan oleh Saudari Vina. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum itu, apakah suara saya masuk? Sudah masuk. Oke, baik, selanjutnya akan melanjutkan mengenai karakteristik dari PJBL. Nah, ada 3 karakteristik dari PJBL. Yang pertama itu memiliki kompetensi dasar yang lebih menekankan pada aspek keterampilan atau pengetahuan pada tingkat penerapan, analisis, sintetis, dan evaluasi. Nah, ini tuh contohnya seperti ada memodifikasi, kemudian mencoba, membuat, menggunakan, mengoperasikan, memproduksi, merekonstruksi, mendemonstrasikan, menciptakan, merancang, menguji, dan lain-lain. Nah, selanjutnya karakteristik yang kedua adalah dapat menghasilkan sebuah produk. Jadi siswa itu dituntut untuk menghasilkan suatu produk sendiri. Dan yang ketiga itu adalah memiliki keterkaitan dengan permasalahan nyata atau kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang telah dicontohkan dari Saudara Dava tadi, bahwa ketika masalah COVID itu adalah masalah yang nyata pada kehidupan sehari-hari. Nah, itu sebagai siswa itu dapat membuatnya sebagai sebuah proyek seperti itu. Next. Baik, dari PJBL yang telah dijelaskan tadi itu ada beberapa kelebihannya. Yang pertama, model ini itu bersifat terpadu dengan kurikulum sehingga tidak memerlukan tambahan apapun dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, siswa terlibat dalam kegiatan dunia nyata dan mempraktikkan strategi otentik secara disiplin. Nah, sehingga ini dapat meningkatkan kedisiplinan dari siswa. Yang ketiga, siswa bekerja secara kolaboratif untuk memecahkan masalah yang penting baginya. Nah, sehingga ketika siswa bekerja secara kolaboratif itu akan meningkatkan rasa kerjasama antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Selanjutnya adalah teknologi terintegrasi sebagai alat untuk penemuan, kolaborasi, komunikasi dalam mencapai tujuan pembelajaran penting dengan cara-cara baru. Nah, oleh karena itu tadi, mengapa masalah kehidupan nyata itu diangkat, ya inilah kita itu dapat membuat pembelajaran itu dengan cara-cara baru. Jadi yang kelebihan yang terakhir ini adalah meningkatkan kerjasama guru dalam merancang dan mengimplementasikan proyek-proyek yang melintasi batas-batas geografis atau bahkan melompat zona waktu. Next. Baik, tadi adalah kelebihan dari PJBL. Selanjutnya ini PJBL juga tidak sempurna sehingga ada kekurangan dari pelaksanaan PJBL ini. Yang pertama itu memerlukan banyak dan sumber belajar. Yang ketiga itu memerlukan guru dan siswa yang sama-sama berkembang. Dan yang terakhir kekurangannya adalah adanya kekhawatiran. Nah, sekian penyampaian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Vina atas penyampaian materinya.
Materi selanjutnya mengenai pengalaman penerapan PJBL di Indonesia akan disampaikan oleh Saudari Zura. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, ya, pengalaman penerapan PJBL di Indonesia. Jadi, sesuai dengan pernyataan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita ya, Nadiem Makarim, beliau ini menegaskan agar sistem pembelajaran berbasis project atau project based learning ini diterapkan baik di sekolah maupun di perkuliahan. Karena sekarang kan ada yang namanya profil pelajar Pancasila ya. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ini dengan menggunakan PJBL dapat memicu kemandirian, kolaborasi, dan kreativitas para siswa. Nah, di sini ada 2 sekolah yang sudah menerapkan PJBL. Ini pertama ada dari SDIT Salsabila 3 Banguntapan dan juga SMP Negeri 4 Gunung Sari. Nah, untuk yang di SDIT Salsabila 3 Banguntapan ini menggunakan pembelajaran daring. Jadi ada 2 kegiatan yang dilakukan. Yang pertama itu adalah melakukan diskusi secara kelompok. Nah, diskusi secara kelompoknya ini karena daring ya, jadi melalui WhatsApp group. Nah, diskusi ini tentang materi magnet. Setelah sudah melakukan diskusi, para siswa ini akan membuat proyek. Proyeknya itu berupa magnet dengan cara elektromagnetik. Nah, karena daring juga, jadi proyeknya ini akan dipresentasikan dalam bentuk sebuah video. Nah, video ini dalam bentuk proyek itu alat bahan dan cara kerjanya ini diserahkan kepada siswa langsung sehingga dapat meningkatkan kreativitas para siswanya. Nah, hasil dari penerapan model ini itu model pembelajaran project based learning ini sangat membantu siswa dalam meningkatkan aktivitas dan mencapai hasil belajar yang lebih baik. Selanjutnya di SMP Negeri 4 Gunung Sari, sama juga seperti di SDIT Salsabila 3 Banguntapan. Yang pertama ini adalah pembagian dalam satu kelas itu dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil gitu untuk melakukan sebuah diskusi tentang materi perkembangbiakan tumbuhan, cara vegetatif buatan. Nah, setelah sudah melakukan sebuah diskusi, akan membuat proyek. Nah, proyeknya ini pelaksanaannya di rumah masing-masing, namun nanti perawatan dan juga penilaiannya itu akan langsung oleh guru sendiri dengan jangka waktu tertentu. Nah, proyeknya ini adalah membuat tanaman cangkok. Nah, dengan penerapan model pembelajaran project based learning ini, siswa merasa termotivasi dalam melaksanakan kerja proyek yang dikerjakan tanpa adanya beban dan membawakan hasil yang maksimal. Selain itu, proyek ini juga sebagai penilaian ujian praktik IPA di akhir belajar di sekolah menengah pertama. Sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih atas penyampaiannya, Saudari Kinan. Kemudian untuk materi atau yang terakhir, studi kasus mengenai PJBL dalam pembelajaran IPA akan disampaikan oleh Saudari Zura. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Saudari Rara. Di sini saya akan membahas mengenai studi kasus Project Based Learning dalam pembelajaran IPA. Topik atau judul yang saya angkat yaitu Use of Project-Based Learning Model to Improve Interpersonal Communication Skill of Class A Student in Science Subject in MTS Raudatul Ikhwan. Nah, di sini kenapa project-based learning ini yang ditingkatkan itu interpersonal communication skill. Nah, karena project-based learning itu dia nggak hanya bisa mengangkat atau mengembangkan satu skill aja, tapi dia bisa mengembangkan banyak skill buat siswa. Nah, khususnya yang diangkat ini itu interpersonal communication skill atau komunikasi interpersonal siswa. Di mana di MTS Raudatul Ikhwan ini mereka kurang bisa menerapkan komunikasi interpersonalnya itu karena model pembelajarannya itu dinilai kurang efektif atau kurang tepat, sehingga ketika dicoba untuk menerapkan project based learning ini dinilai akan meningkatkan kemampuan peserta didik dalam membuat perencanaan, berkomunikasi, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan. Metode yang diterapkan yaitu menggunakan metode kualitatif dengan angket dan observasi, di mana jenis eksperimen yang digunakan itu
kuesi eksperimen yang merupakan penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mendapatkan informasi berupa perkiraan bagi informasi yang didapatkan dengan melakukan penelitian nyata dalam situasi yang tidak pada otorisasinya untuk mengontrol semua variabel yang relevan. Adapun hasil dan pembahasannya yaitu ketika peneliti itu melakukan observasi dan wawancara, beliau mendapatkan hasil bahwa project based learning ini dapat dikatakan cocok diterapkan di MTS Raudatul Ikhwan karena mampu meningkatkan komunikasi interpersonal siswa, di mana siswa ketika sebelum diterapkan project based learning maupun setelah diterapkan project based learning ini ada perbedaan yang signifikan, di mana sebenarnya project based learning ini tuh ada diterapkan juga model pembelajaran konstruktivisme, yaitu mengangkat sebuah masalah. Nah, karena project based learning ini juga khususnya itu meningkatkan kreativitas, critical thinking, sama komunikasi, maka project based learning ini dapat membawa siswa untuk belajarnya itu lebih efektif dan bermakna lagi. Nah, ini terjadi tuh karena misal kita lagi eksperimen ya, ini kan buat IPA ya, eksperimen IPA. Nah, ketika siswa itu dihadapkan oleh sebuah praktikum, nah mereka itu akan mencoba untuk mencari tahu dan menemukan solusi atau jawaban dari sebuah permasalahan yang ada di dalam praktikum itu. Setelah itu, project based learning ini juga dapat meningkatkan memori atau strength memory pada siswa, karena ketika ditanyai di beberapa pertemuan setelahnya, siswa itu masih dapat menjawab pertanyaan seputar praktikum meskipun tidak 100% ingat. Hal tersebut juga dapat dikatakan bahwa project based learning ini cocok untuk membawa siswa belajarnya lebih bermakna dan memiliki pengetahuannya yang lebih luas lagi. Adapun kesimpulan dan sarannya yaitu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran project based learning dapat meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal siswa dari ketuntasan belajar 70% meningkat menjadi 70%. Pada sistem materi sistem pencernaan manusia kelas 8 MTS Raudatul Ikhwan pada tahun pelajaran 2021-2022 dengan saran yang dapat dituliskan yaitu model pembelajaran project based learning atau PJBL supaya diperhatikan pengelolaan waktu. Nah, ini maksudnya tuh karena kita tahu bahwa ketika lagi praktikum itu kita kadang lupa waktu kan ya, lupa waktu untuk durasi melakukan praktikum ini. Nah, karena tetap ada mata pelajaran yang lain, maka tetap harus memperhatikan pengelolaan waktu agar proses pembelajaran yang lain juga terjaga. Dan langkah-langkah pembelajaran itu juga harus disampaikan dengan runtut atau tegas sehingga siswa mudah dipahami meskipun guru di sini berperan sebagai fasilitator. Nah, sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Zuraida yang sudah menyampaikan mengenai studi kasus PJBL dalam pembelajaran IPA. Mungkin bisa di next. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Oke. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kemudian kami akan membuka dua sesi tanya jawab yang dua sesi tanya jawab dan setiap sesi dibuka untuk 3 penanya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand dan menyampaikan pertanyaannya. Oke, baik. Sudah ada yang raise hand. Silakan kepada Saudari Mutia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya suara saya apakah terdengar? Sudah. Baik, perkenalkan saya Meltia Salwaisin Nabila dengan NIM akhir 018. Izin bertanya kepada kelompok 1. Menurut kelompok 1 sendiri, bagaimana cara memaksimalkan efektivitas dari model pembelajaran project-based learning, baik dari sisi guru sendiri maupun dari siswanya seperti itu. Untuk pertanyaan saya, apakah jelas?
Baik, sudah jelas. Terima kasih Saudari Mutia atas pertanyaannya. Kemudian kepada Saudara Imam, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Imam Sajidi dengan NIM akhir 044. Izin bertanya kepada kelompok penyaji, menurut kelompok penyaji, apakah dalam model pembelajaran project based learning ini, bagaimana sistem penilaiannya dan apakah ada acuan tertentu untuk atau aspek-aspek tertentu untuk mengenali ini project based learning tersebut. Gitu, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Imam. Selanjutnya kepada Saudari Winda Amalia untuk menyampaikan pertanyaannya, saya persilahkan. Baik, saya Winda Amalia dengan NIM akhir 057, izin bertanya. Seperti yang telah disampaikan oleh kelompok penyaji, terdapat beberapa kekurangan dari project based learning, yaitu memerlukan guru dan siswa yang sama-sama siap belajar dan berkembang, serta terdapat kekhawatiran siswa hanya akan menguasai satu topik tertentu yang dikerjakannya. Nah, dari kekurangan tersebut, apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi beberapa kekurangan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk sesi pertama tanya jawab sudah kami tutup, dan nanti untuk sesi kedua akan kami buka lagi untuk 3 penanya. Jadi pertanyaan dari sesi 1 akan kami diskusikan terlebih dahulu. Setelah itu kami akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, untuk pertanyaan dari Mutia akan coba saya jawab. Nah, jadi tadi pertanyaannya bagaimana cara memaksimalkan efektivitas model pembelajaran PJBL baik dari sisi guru maupun dari siswa sendiri. Nah, cara untuk memaksimalkan model pembelajaran project based learning ini dari segi guru dan murid ini harus bisa berkolaborasi. Nah, maksudnya itu guru sebagai motivator dan fasilitator, sedangkan siswanya ini diberikan peluang belajar atau bekerja dengan mengkonstruksikan cara belajarnya sendiri. Nah, model pembelajaran PJBL ini kan model pembelajaran yang inovatif dan itu dititik beratkan pada siswa. Nah, siswa itu nanti ada mempunyai kebebasan untuk mengeksplorasi. Kemudian guru akan mengarahkan menjadi motivator dan fasilitator agar siswanya itu tadi sesuai dengan arahan yang sudah disampaikan oleh guru tersebut. Bagaimana kepada Saudari Mutia, apakah sudah menjawab? Ya, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Mutia.
Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Saudari Winda. Tadi itu pertanyaannya di PPT itu terdapat kekurangan dari PJBL, yaitu memerlukan guru dan siswa yang sama-sama siap belajar dan berkembang, serta ada kekhawatiran siswa itu hanya akan menguasai satu topik tertentu yang dikerjakannya. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah cara untuk mengatasi kekurangan tersebut. Nah, jadi untuk mengatasi kekurangan yang pertama yaitu yang tentang memerlukan guru dan siswa yang sama-sama siap belajar dan berkembang, itu dapat dilakukan dengan cara memberikan kenyamanan atau memberikan suasana belajar yang menyenangkan, sehingga baik guru maupun peserta didik itu dapat merasa nyaman gitu. Ketika siswa dan guru sudah merasa nyaman, otomatis nanti pembelajaran yang berlangsung itu akan siap gitu, nggak ada kekhawatiran dan semuanya itu siap berkembang. Untuk kekhawatiran yang kedua itu adalah kekurangan yang kedua itu adalah kekhawatiran siswa yang hanya akan menguasai satu topik tertentu yang dikerjakannya. Jadi untuk mengatasi kekhawatiran tersebut itu harus dibuat dulu jadwal mengenai proyek yang akan dilakukan. Misalnya minggu pertama ini nanti mendiskusikan desain dan melakukan proyek. Yang kedua misalnya presentasi hasil. Nah, jadi ketika sudah ditata jadwalnya dengan baik, itu nantinya akan pembelajaran tidak akan hanya akan fokus, sehingga semua topik pada suatu materi itu dapat terwakili seperti itu. Bagaimana Saudara Winda, apakah jawabannya sudah menjawab pertanyaannya? Sudah menjawab, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Saudara Imam. Tadi pertanyaannya, bagaimana sistem penilaian yang diperuntukkan dalam PJBL? Kemudian adakah aspek-aspek tertentu yang menjadi acuan dan hal yang harus diperhatikan? Nah, untuk penilaian pembelajaran dengan PJBL itu dilakukan secara menyeluruh terhadap sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh. Kemudian aspek-aspek tertentu yang menjadi acuan itu di antaranya ada kualitas produk yang dihasilkan, kedalaman pemahaman konten yang ditunjukkan, dan kontribusi yang diberikan pada proses realisasi proyek yang sedang berlangsung. Adapun yang perlu diperhatikan dalam penilaian PJBL itu ada 4, yaitu pengelolaan, relevansi, keaslian, dan juga inovasi dan kreativitas. Pengelolaan di sini berarti peserta didik itu mampu dalam memilih topik, mencari informasi, dan mengelola waktu pengumpulan serta penulisan laporan. Kemudian relevansi itu berarti kemampuan peserta didik dalam kesesuaian tema dan hasilnya dengan kompetensi dasar ataupun mata pelajaran. Kemudian keaslian berarti karya dari peserta didik ini orisinil. Kemudian yang inovasi dan kreativitas itu berarti proyek yang dilakukan peserta didik itu terdapat unsur-unsur yang kekinian atau baru, kemudian unik dan berbeda dari yang lainnya. Sekian jawaban dari saya. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Saudara Imam? Sudah menjawab. Terima kasih, Ovi. Ya, sama-sama. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Ovi atas jawabannya dan Saudari Vina atas jawabannya. Jadi untuk sesi pertama, jawaban-jawaban pertanyaan dari Saudari Mutia, Saudari Winda, dan Saudara Imam sudah disampaikan. Kemudian untuk sesi kedua, saya buka kepada 3 penanya. Yang pertama, silakan untuk Saudari Dinda. Baik, terima kasih kesempatannya. Izin bertanya, kira-kira apa saja ya faktor-faktor penghambat yang dapat mempengaruhi kelancaran PJBL dan menurut kalian gimana cara mengantisipasinya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian kepada Saudari Rosi, saya persilakan untuk menyampaikan
pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Rosi Wideswara dengan NIM akhir 047. Izin bertanya, misalnya nih kelompok penyaji itu sebagai seorang guru yang menerapkan pembelajaran dengan model PJBL ini. Nah, namun ternyata ada siswa yang tidak berhasil dalam membuat satu produk ataupun dalam proyeknya itu gagal. Apakah itu artinya siswa itu gagal dalam belajar atau bagaimana? Apakah sudah cukup jelas pertanyaannya? Sudah cukup jelas. Terima kasih Saudari Rosi atas pertanyaannya. Kemudian pertanyaan terakhir dari sesi kedua kepada Saudari Nadia, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Perkenalkan, nama saya Nadia Ardani, NIM 40014210062. Di sini saya ingin bertanya, seperti yang sudah dipaparkan oleh kelompok penyaji bahwa terdapat beberapa kekurangan dalam pembelajaran yang sudah dijelaskan. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menanggulangi atau solusi yang dapat diberikan menurut kelompok penyaji terhadap kekurangan-kekurangan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Nadia. Mungkin dari teman-teman kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Dinda, Saudari Rosi, dan Saudari Nadia, saya persilahkan. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Dinda terkait faktor penghambat dalam project based learning dan solusinya. Menurut kelompok kami, faktor-faktor penghambat dalam project based learning terbagi menjadi 3. Yang pertama ada faktor penghambat terkait penentuan masalah yang akan menjadi acuan pemecahan masalah untuk project. Di mana solusinya adalah adanya komunikasi antara guru dan siswa terkait permasalahan tersebut. Karena kan pernah terjadi ya terkait permasalahan yang menurut guru itu permasalahan yang menarik, namun bagi siswa itu sudah bukan masalah yang menarik lagi. Nah, maka dari itu sangat pentingnya adanya negosiasi dalam pemecahan masalah suatu proyek. Untuk faktor penghambat yang kedua adalah faktor penghambat terkait membuat dari segi guru itu membuat semua siswa berpartisipasi aktif dalam proyek dan juga memberi nilai dengan adil. Nah, di sini dengan solusinya adalah dengan cara memonitoring kemajuan belajar siswa pada setiap proyek, di mana saat pembuatan proyek ini diperlukan pendampingan guru dengan cara memberi pertanyaan terkait bagaimana perkembangan dari pembuatan suatu proyek tersebut. Dengan adanya siswa mampu menjawab pertanyaan dari perkembangan proyek tersebut, maka siswa tersebut berhak mendapat nilai yang baik daripada siswa yang tidak mengerti dengan prinsip kerja dari proyek. Untuk faktor penghambat yang ketiga atau yang terakhir adalah keterkaitan dengan sumber belajar yang berlimpah dan bervariasi. Nah, di sini guru sebaiknya memberikan suatu fasilitas atau sumber belajar itu bisa dari jurnal-jurnal yang ada di perpustakaan, buku-buku yang ada di perpustakaan, maupun yang ada di lingkungan sekolah terkait seperti yang kami contohkan tadi, proyek terkait hand sanitizer yang dibuat dari ekstrak Kamboja putih. Nah, itu kan itu ditentukan karena ekstrak Kamboja putih itu melimpah di sekitar lingkungan sekolah. Seperti itu. Apakah jawaban saya sudah menjawab? Sudah, terima kasih, Deva. Baik, sama-sama. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nadia. Pertanyaannya itu, apakah dari kekurangan-kekurangan tersebut itu dapat diatasi dan solusinya itu apa? Ya, kekurangan tersebut dapat diatasi ya. Dan tadi Saudari Winda juga sudah bertanya tentang solusi dari kekurangan PJBL seperti memerlukan guru dan siswa yang sama-sama siap belajar dan berkembang, dan juga kekhawatiran siswa yang hanya akan menguasai satu topik tertentu yang dikerjakannya. Tadi sudah dijelaskan ya solusinya dari Saudari Vina. Saya akan menjelaskan kekurangan sisanya itu yaitu
seperti memerlukan banyak waktu dan biaya, dan juga memerlukan banyak media dan sumber belajar. Nah, cara untuk mengatasi kekurangan tersebut itu bisa pertama dengan membatasi waktu peserta didik dalam menyelesaikan proyeknya, lalu juga bisa meminimalisir biaya untuk membuat proyek, lalu menyediakan peralatan sederhana yang dapat didapatkan di lingkungan sekitar, lalu juga memilih lokasi penelitian yang mudah untuk dijangkau para siswa. Nah, begitu jawaban dari saya. Apakah sudah dapat diterima oleh Saudari Nadia? Baik, terima kasih. Sama-sama. Izin masuk. Saya coba izin menjawab untuk pertanyaan dari Rosi. Tadi pertanyaannya mengenai apabila di akhir pembelajaran siswa gagal dalam membuat suatu produk atau proyeknya gagal, apakah itu artinya siswa gagal dalam belajar? Nah, jawabannya itu tidak, karena pada dasarnya itu tidak ada kata gagal dalam belajar. Justru keberhasilan adalah proses dari perbaikan dari kegagalan. Nah, dalam project based learning sendiri itu siswa benar dipersamai untuk lebih kritis dan aktif. Namun seperti yang kita ketahui, setiap siswa tentu memiliki tingkat pemahamannya masing-masing. Nah, saat gagal melakukan project based learning, maka siswa akan berusaha memperbaikinya untuk kesempatan mendatang, bukan malah menyerah seketika itu juga. Ada sebuah pepatah itu mengatakan bahwa kegagalan bukan berarti tidak akan meraih keberhasilan di masa depan, tapi kegagalan itu mengharuskan individu untuk bekerja atau berusaha lebih keras dan belajar menjadi lebih baik lagi. Apakah pertanyaannya sudah menjawab, Saudari Rosi? Baik, terima kasih sudah menjawab. Terima kasih sudah. Sama-sama. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelompok 1 yang telah menjawab pertanyaan. Dan terima kasih juga kepada teman-teman Rombel A yang sudah menyampaikan pertanyaannya kepada kami. Telah usai sudah presentasi dari kelompok 1. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, kami mohon maaf dan yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada materi yang mungkin masih belum disampaikan, kami mohon maaf karena kami juga masih belajar seperti itu. Mungkin itu saja dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk kepada Prof. Yanto, apakah ada tambahan untuk presentasi dari kelompok kami? Mungkin belum ada tambahan.
Baik, kepada teman-teman, apakah kita di sini akan berdiskusi mengenai project based learning? Mungkin dari teman-teman ada yang ada ide mengenai project based learning, bisa disampaikan. Ternyata kalau kita ulas kembali, kita sudah melakukan project based learning yaitu pada saat bioteknologi. Nah, pada bioteknologi dulu kan kita sudah membuat, ada yang membuat tape, ada yang membuat Yakult, yogurt, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari project based learning.